Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibikal karimil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, asatidzah dan bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah yang tiada hentinya. Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan memperpanjang i'tikaf kita dan ta'lim. Bahkan sebelumnya sudah diawali dengan buka puasa bersama, baru dilanjutkan dengan sholat maghrib dan ta'lim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita kepada Allah dan akan menjadi bekal untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohon kepada Allah semoga kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu tempo ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, dari mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, serta sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Rasul seolah-olah bercanda, lagi santai, duduk-duduk santai dengan sahabat-sahabatnya itu, kemudian mengatakan, kata Rasulullah, hubbiba ilayya min dunyakum, saya mencintai dari kehidupan dunia kalian, ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ard, segala yang kalian cintai apa yang ada di atas langit dan bumi, di antara langit dan bumi ini. Salasun, kata Rasulullah, ada 3 hal yang dicintai oleh Rasul.
Kalau saya baca hadisnya ini, kelihatannya Rasul ngomongnya rileks dengan sahabat-sahabatnya. Karena sahabatnya kemudian saling menyahut satu dengan yang lain. Pertama kata Rasulullah, "Ati, saya senang yang wangi-wangian." Senang yang wangi-wangian. Wan nisa, senang kepada wanita. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan telah dijadikan pada diriku bahwa salat adalah merupakan pelipur lara. Salat adalah sebuah keindahan dalam hatiku. Adalah salat. Begitu Rasulullah selesai ngomong seperti itu, langsung Abu Bakar ngomong. Kata Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Saya juga senang dari kehidupan dunia ini 3 hal. Kata Abu Bakar. Apa saja? Abu Bakar mengatakan, "An-nadharu ila wajhi Rasulillah." Pertama, memandang wajahnya Rasulullah. Wa infaqu mali ala Rasulillah, dan menafkahkan hartaku untuk perjuangan Rasulullah. Wa an takuna ibnati tahta Rasulillah, dan anakku ada dalam perlindungan Rasulullah. Siapa anaknya Abu Bakar itu? Siti Aisyah yang menjadi istrinya Rasulullah. Abu Bakar selesai ngomong, Umar ngomong. Ini kan kayak orang lagi ngobrol biasa ini. "Betul engkau Abu Bakar," kata Umar. "Saya juga mencintai apa yang ada isi di dalam dunia ini, antara langit dan bumi ini, 3 hal." Kata Umar. Pertama, al-amru bil ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Wathawbul khalaq, dan menggunakan pakaian yang lusuh. Sampai digambarkan jubahnya sahabat Umar itu jahitannya ada 14. Sini rombeng dijahit, ditambal-tambalannya itu ada 14 tambalan. Saking tawadunya. Begitu sahabat Umar selesai ngomong, disambung oleh sahabat Utsman bin Affan. "Shadaqta ya Umar." Benar Umar, saya juga mencintai dunia ini 3 hal. Kata Utsman. Apa? Pertama, isbahul ji'an. Saya senang memberi makan orang yang lapar. Wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Selesai Utsman ngomong, disambut oleh sahabat Ali. "Shadaqta ya Utsman." Betul kau wahai Utsman. Saya juga ternyata mencintai kehidupan yang ada di permukaan bumi ini 3 hal. Pertama kata Ali, al-khidmatu lidhaif. Saya menghormati tamu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Wasawm fi shaif, dan puasa saat musim yang sangat panas.
Wadharbu bisayf, dan melawan musuh dengan pedang kuning. Ini kelihatan seolah-olah Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, dari keterangan hadis ini kelihatannya duduk santai sambil ngobrol, kemudian saling mengungkapkan tentang persepsinya masing-masing atau perasaannya masing-masing tentang sesuatu yang dicintainya di dunia ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Rasulullah mencintai 3 hal. Senang yang wangi-wangi. Rasulullah itu tanpa dikasih minyak wangi saja sudah wangi. Sudah pernah mencium? Belum pernah ketemu. Masya Allah. Tapi tadi kompak banget, wangi sudah. Ya, dari bacaan-bacaan, kisah-kisah yang sejarah Rasulullah, itu Rasulullah tanpa diberi minyak wangi sudah wangi. Masya Allah. Kita diberi minyak wangi aja masih belum wangi-wangi. Apalagi umur kita ini. Umur kita ini, Pak, dulu waktu masih muda bau minyak wangi. Setelah umur kita ini ternyata bau minyak kayu putih. Berubah baunya ya. Balsam malah katanya, balsam. Tetap pertahankan bau wanginya itu, jangan berubah, masa berubah baunya. Pertahankan bau wangi. Rasul mencintai yang wangi-wangi. Malah akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu kalau malam Jumat kumpul orang banyak itu dibakar ukuk. Apa ukuk itu ya? Dupa. Atau apa sih bahasa sekarang namanya? Aromaterapi. Bukur atau aromaterapi. Kalau aromaterapi apa ya yang dibakar itu? Kemenyan. Tapi jangan kemenyan lah, kalau kemenyan nggak enak baunya. Iya, aromaterapi itu. Kalau kita lihat di dekat Masjidil Haram itu kan banyak yang jualan kemudian sambil dibakar, kemudian iya asapnya kemana-mana. Asap yang bau wangi itulah nempel di hordeng-hordeng, di tembok-tembok sehingga baunya wangi. Kita bilangnya apa bahasnya, dukun katanya dibilangnya. Enggak, itu Rasulullah. Banyak hadisnya yang menggambar Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah kalau bajunya itu habis dipakai, jubahnya itu digantung, kemudian di bawahnya dipasang wangian itu, dibakar wangian sehingga bajunya itu kembali wangi, nempel asapnya tadi di baju Rasulullah sehingga baunya wangi. Itu kalau baju yang dipakai oleh Rasulullah digantung, di bawahnya dipasang asap, wangi terus. Pertahankan bau wangi itu meskipun kita sudah tua. Jangan kemudian sudah tua tetap wangi. Ada sahabat Rasulullah itu, begitu masuk ke rumah temannya, ke rumah teman sahabat yang lain, yang ditemui pertama kali itu istrinya. Begitu melihat istrinya, ternyata pakaiannya, kalau orang kita pakai daster aja gitu. Ditegur, kenapa kamu nggak bersolek? Kenapa nggak kamu berpakaian yang bagus dan wangi? Apa jawab perempuan tadi? Suami saya sudah nggak pernah lagi memperhatikan saya. Ya karena nggak bau wangi, akhirnya nggak diperhatikan lah. Coba bau wangi, pasti diperhatikan.
Tapi itu kemudian ditegur oleh Rasulullah suaminya tadi, harus tetap memperhatikan istri meskipun sudah tua, Pak. Bapak-bapak ini meskipun sudah tua, istri itu pengen dicolek. Siapa, Bu? Ditarik gitu ya. Nah, ditarik itu, Pak. Pengen disayang meskipun sudah tua. Jangan kemudian sudah tua kita biarkan begitu saja. Masih punya nurani, ibu-ibu juga punya nurani, Masya Allah. Pengen disayang, pengen dipeluk, pengen diapakan lagi, Bu? Nah, dimanja itu, Pak. Bapak-bapak ini pengen dimanja, meskipun umur sudah 72, masih pengen dimanja. Insya Allah. Pertahankan bau wanginya, sehingga suami begitu ketemu kita langsung bayangannya seperti masih muda. Ingat dia wajah istrinya yang waktu masih muda itu. Bau wangi. Yang kedua, Rasulullah senang wanita. Wanita di sini adalah simbol kelembutan, simbol ketenangan, simbol perjuangan sekaligus wanita. Kesabaran, ketulusan. Dalam pengertian istri di sini, istri Rasulullah tulus. Orang yang tulus tanpa pamrih itulah istri. Kalau perempuan lain, pamrihnya banyak. Itu. Maka digambarkan cinta kepada perempuan bukan dalam pengertian syahwat, tapi dalam makna keindahan, kelembutan yang semua orang suka. Semua orang suka pada keindahan dan kelembutan itu. Bahkan di sini diterangkan, wa hadhil khisalu allati waqa'at li Rasulillah. Tiga perilaku yang dicintai oleh Rasulullah tadi, laisat minad dunya fi syai'in. Tidak sedikit pun termasuk dalam kategori dunia, tidak. Wewangian perempuan dan yang satunya lagi salat, apalagi di situ. Bukan dalam kategori dunia, karena apa? Digambarkan di sini, li'anna kull ma kana lillahi ta'ala laysa min ad-dunya kalladhi la budda minhu min al-qali wal maskani wal mablasi kama qala Syekh Al-Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ar-rabiqah. Kalau segala sesuatu itu dilakukannya karena Allah, demi Allah, untuk Allah, maka bukan lagi merupakan perbuatan dunia. Dalam sebuah makalah itu dikatakan betapa banyak perbuatan itu seolah-olah perbuatan dunia, tapi karena niatnya yang lurus maka dia dinilai sebagai perbuatan akhirat. Tapi betapa banyak secara kasat mata dia adalah perbuatan akhirat, tapi karena niatnya yang salah maka dinilai menjadi perbuatan dunia. Contoh, kita mengangkat atau mengambil duri di jalan, kan seperti perbuatan dunia itu. Tapi karena niatnya jangan sampai ada orang yang terkena oleh duri ini, disingkirkan, maka itu menjadi perbuatan akhirat. Sebaliknya, kita datang ke masjid ini, dari rumah sudah tahu bahwa di masjid sudah menyiapkan makanan buka puasa. Kita kemudian niatnya mau mencari makan ke masjid ini, bukan niat untuk ta'lim, bukan niat untuk beribadah, akhirnya dinilai dunia. Kelihatannya bareng dengan yang lain, duduk bersama dengan orang-orang yang buka puasa. Kelihatannya bareng, seolah-olah orang berbuka puasa, tapi karena niatnya yang salah, maka dinilai
dunia. Itu yang ada pada diri Rasulullah. Wewangian perempuan dan sholat adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Karena itu sekali lagi, ibu, bapak, pertahankan wewangi-wangian itu. Meskipun kita kalau mau tidur aja pasang minyak kayu putihnya, ya, mau masuk ke masjid ganti wangi-wangian, ces wangi, sehingga enak semua. Ya kalau lagi berjamaah bau balsem gimana tetangganya? Aduh, ini bau balsem banget ini katanya. Nggak khusyuk ya. Kata bapak-bapak nggak khusyuk kalau lihat balsem. Kasih wangi-wangian, insya Allah. Apalagi wangi-wangian yang kasturi. Kalau disium itu nikmat gitu. Jangan wangi-wangian yang nyegrak. Kalau disium malah kita bersin. Yang enak-enak, Di sini Rasulullah yang enak-enak. Ini dijelaskan, wa kana ma'ahu ashabuhu, dan di samping Rasulullah itu ternyata kumpul para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum julusan, mereka duduk bersama. Berarti ini nampak jelas betul. Duduk santai, ngobrol sambil mengungkapkan rasa hatinya masing-masing. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah. "Wa hubbiba ilayya minad dunya." Dan yang saya cintai dari kehidupan dunia ini, ay mimma kana bainas samawati wal ard, segala yang ada di antara langit dan bumi ini, kata Abu Bakar, salat. Saya pun mencintai 3 hal. An-nadharu ila wajhi Rasulillah. Pertama, memandang wajahnya Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa memandang wajahnya Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah dan menggambarkan indahnya wajah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Menafkahkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Ini Abu Bakar. Bahkan waktu Rasulullah mau hijrah ke Madinah itu, Abu Bakar membeli unta yang terbaik dan termahal, namanya Quswan. Terbaik dan termahal unta itu dibeli oleh sahabat Abu Bakar, diberikan kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tapi Rasul tidak langsung menerima. Kata Rasulullah, apa yang ada pada diri kita maksimalkan dulu untuk melakukan itu. Kita maksimalkan di situ. Wa an nakuna ibnati tahta Rasulillah. Dan kesenangan yang ketiga yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar adalah karena anaknya ada di bawah perlindungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri yang paling muda. Punya anak enggak Aisyah itu? Enggak punya. Tapi banyak hadis-hadis keluar dari Aisyah. Cerdas orangnya. Maka hadis-hadis tentang keluarga banyak keluar dari Aisyah. Yang orang lain tidak tahu, Aisyah tahu. Ini.
Faqala Umar, kemudian Umar ngomong, radhiyallahu anhu, sadaqta ya Abu Bakar. Benar juga Abu Bakar, kata Umar. Saya juga ternyata mencintai 3 hal yang ada di permukaan bumi ini. Apa 3 hal yang dimiliki oleh Umar? Al-amru bil ma'ruf, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Umar itu terkenal disiplin sekaligus galak, tegas Umar. Wa nahyu 'anil munkar, dan yang kedua kata Umar, mencegah kemungkaran. Umar itu nggak boleh lihat ada orang salah. Lihat ada orang salah itu langsung bergerak. Itu Umar. Tapi di sisi lain, Umar menampakkan kelembutan waktu menghadapi pengaduan orang salah, pengaduan tentang kesalahan orang. Dia tegas, kelihatan keras, tapi lembut hatinya. Umar bin Khattab terkenal memang galak. Saking galaknya Umar itu, katanya setan saja itu kalau melihat ada Umar dia kabur menghindar itu. Coba, setan saja itu melihat Umar itu sudah langsung minggir. Tapi di satu sisi Umar pernah menegakkan hukum dengan sangat adil sekali, bijaksana, lembut bahkan. Yang ketiga, kata Umar, yang saya senangi di dunia ini, wa thawbul khalaq, dan menggunakan pakaian yang lusuh, atau di sini khalaqu itu compang-camping. Compang-camping pakaiannya itu. Ruya annahu kana fi jubbatihi 14 ruk'atan. Jadi dikisahkan di sini bahwa di jubahnya Umar bin Khattab itu ada 14 jahitan tambalan. Masya Allah. Umar itu sampai menjadi khalifah masih tetap tawadhu dan sederhana. Bahkan sering ditemui oleh orang-orang yang tidak kenal, dia duduknya di samping pohon, di bawah pohon kurma, di atas pelepah kurma. Tidak pernah duduk di sebuah singgasana kayak sekarang pemimpin-pemimpin sekarang. Duduk di tempat yang mewah, mobilnya mewah, terus gajinya mewah, apalagi makannya mewah, rumahnya mewah. Umar sederhana, bajunya ada 14 jahitan, sahabat Umar, 14 yang robek. Ada nggak di antara kita yang bajunya yang robek? Diomongin sekarang malah. Tapi Umar saking sederhana, saking sederhana. Ini contoh sangat sederhana. Kalau bandingkan dalam kehidupan sekarang gimana? Wah, jauh. Pemimpin itu adalah pelayan pemimpin itu. Pelayan rakyat, pelayan umat. Itulah sebabnya sahabat Umar waktu mendengar ada seseorang yang lapar di dalam rakyatnya itu, Umar pagi-pagi ketika malam hari dia keliling. Umar itu keliling di pelosok-pelosok, kemudian mendengar ada satu rumah yang sedang kelaparan. Paginya Umar
memanggul makanan. Gandum itu dipanggul sendiri, Pak. Bukan ajudannya yang manggul. Kalau sekarang bawa handphone aja, ajudannya yang bawa. Umar panggul sendiri, dibawa kemana? Ke rumah orang yang kelaparan tadi. Peduli terhadap ini contoh keteladanan pemimpin. Memang kita ini sudah waktunya bagaimana mengkaji kisah-kisah Rasulullah dan sahabatnya, tarikh sejarah-sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk diungkap kembali dan kembali dicontohkan dalam kehidupan sekarang. Kembali dicontohkan. Sehingga kita betul-betul negara itu makmur, sejahtera, sentosa. Selanjutnya langsung Utsman bin Affan. Kata Utsman, "Shadaqta ya Umar." Betul Umar, saya juga mencintai 3 hal. Kata Utsman. Apa 3 hal itu? Isba'ul ji'an. Yang pertama, kata Utsman, saya senang memberi makan orang yang lapar. Masya Allah. Orang yang lapar itu dalam hadis Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Orang yang fakir, apalagi perutnya kemudian lapar, itu dia hampir-hampir terjebak pada kekufuran. Karena apa? Begitu dikasih makan, suruh ikut akidahnya orang lain, ikut. Maka kita punya tanggung jawab untuk itu, membebaskan orang lain dari rasa lapar. Kita banyak makanan kadang-kadang berlebih. Bahkan kalau ada hajatan orang lain, ikut hajatan di undangan, lebihnya dimasukkan ke dalam apa tuh? Dalam tas katanya. Dibawa sampai rumah nggak dimakan sampai rumah. Bahkan kemudian diinapkan dan basi dibuang. Masya Allah. Kalau dibawa di jalan ketemu orang yang lapar, beri. Utsman senang memberi makan orang yang lapar. Kita cek nanti apakah tetangga kita masih ada yang lapar, beri. Masya Allah Pak, memberi makan orang lain ternyata itu menyebabkan rezeki kita nggak pernah putus. Ada umatnya Nabi Musa miskin dan lapar terus hidupnya. Udah nggak tahan dengan laparnya itu, istrinya ngomong pas mau tidur, "Wahai suamiku, kita ini kok hidup lapar terus, sengsara terus. Sementara di lingkungan kita ada Nabi Musa. Bagaimana kalau kita minta kepada Nabi Musa suruh mendoakan kita menjadi orang kaya, mohon kepada Allah." Oh iya, boleh juga idemu itu. Paginya kedua orang itu mendatangi Nabi Musa, minta didoakan menjadi orang kaya. Kata Nabi Musa, saya akan mohon kepada Allah. Hari berikutnya diberitahu bahwa dia akan dikabulkan permintaannya menjadi orang kaya, tapi cukup 1 tahun. Mau nggak? Kata Nabi Musa, Allah mengatakan 1 tahun saja kamu menjadi orang kaya. Mau, gak apa-apa, 1 tahun juga. Azan ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Doanya tadi diterima, dan orang ini kemudian diberi kekayaan. Ketika sudah kaya, malam hari istrinya kembali ngomong ke suaminya, "Wahai suamiku, mumpung kita kaya, bagaimana kalau teman-teman kita yang miskin tadi itu kita bagi makanan?" Oh ya, bagus juga kata suami. Akhirnya bagi-bagi makanan, tiap hari dia bagi makanan, mumpung kaya. Sudah 1 tahun ternyata masih bagi-bagi makanan.
Akhirnya Nabi Musa heran, ini kok sudah 1 tahun, katanya 1 tahun Allah mau ngasih, sudah 1 tahun masih juga bagi-bagi. Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, katanya engkau akan memberi umatku itu 1 tahun kekayaan, tapi sekarang dia masih bagi-bagi terus. Jawab Allah sangat indah sekali, wahai Musa, saya malu kepada umatku ini. Saya malu. Saya memberi dia hanya 1 kali, kata Allah. Tapi dia memberi hambaku berkali-kali. Masa saya mau menutup rizkinya dia? Masya Allah. Jadi Allah pun akhirnya tetap memberikan rizkinya terus kepadanya. Maka jangan menunggu, kalau mau sodako itu jangan nunggu kaya baru sodako. Gak akan pernah sodako nantinya. Sodakolah kita, maka kita akan kaya. Sodakolah kita akan kaya. Itu Masya Allah. Ini sahabat Utsman memberi makan terus kepada orang yang lapar. Yang kedua, dia senang memberi baju kepada orang yang tidak punya baju, dan senang membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat sahabat Utsman itu dalam 1 malam sholat qiyamul lail 2 rakaat khatam Al-Quran. Cuma 2 rakaat sholatnya, tapi 2 rakaat itu khatam Al-Quran setiap malam. Coba bisa dibayangkan, saking cintanya membaca Al-Quran. Kita gemarkan baca Al-Quran. Daripada di jalanan kita ngomongin orang, mendingan baca Al-Quran. Di mobil, di bis, di kendaraan, mendingan baca Al-Quran daripada kita ngomongin orang lain. Disambut kemudian oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, "Shadaqta ya Utsman." Betul Utsman, saya juga ternyata senang pada 3 hal dari kehidupan dunia ini. Apa? Pertama, al-khidmatu lidh-dhaif, melayani tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Ini Ali bin Abi Thalib. Wasawm fi shaif, dan puasa di waktu terik matahari. Dan yang ketiga, menangkal musuh dengan pedangnya. Itu dalam riwayat, Pak. Anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan itu membuka rumahnya, itu dibuka lebar-lebar pintunya, dan di situ dia masak. Kemudian masakan itu dibagi kepada setiap orang yang datang. Setiap tamu yang datang harus makan. Harus makan. Oleh sahabat Ali, tamunya harus makan. Sehingga rumahnya sahabat Ali itu seperti dapur umum. Saking setiap orang datang makan. Satu tempo datang orang-orang Badui, rombongan, makan semua. Orang ini, setelah selesai makan, karena makanan itu masih banyak, mereka bungkus. Dibungkus. Begitu dibungkus, Hasan nanya, "Hei, kenapa kalian bungkus? Bukankah kalian sudah makan di sini? Makanlah, silakan sekenyangnya di sini. Setiap hari kalian datang ke sini makan." Lalu orang Badui tadi ngomong, "Wahai Hasan, kami bungkus bukan untuk kami. Bukan untuk kami, saya membungkus. Tapi untuk orang yang ada di ladang di jalan itu, mereka hanya makan dengan roti yang keras, disiram dengan air garam. Kemudian roti itu baru merasa lembut, dia makan. Saya mau memberi makan orang itu. Apakah salah?" Kata orang Badui. "Apakah salah saya memberi makan dia? Sehingga dia bisa menjadi senang dengan makanan yang engkau siapkan ini." Hasan menangis mendengar jawaban orang Badui itu. Orang Badui tadi bingung, kenapa kau Hasan malah menangis? "Wahai Hasan, kenapa engkau malah menangis? Bukankah perbuatan saya ini baik? Membagikan makananmu untuk orang yang hanya makan roti keras dengan air garam itu." Hasan kemudian ngomong, "Orang yang di kebun sedang makan roti keras itu bapakku, itu adalah sahabat Ali, itu adalah Ali radhiyallahu anhu." Coba.
Dia kerja keras, kata Hasan. Dia kerja keras di kebun kurma untuk mendatangkan yang banyak dan untuk ngasih makan kalian ini. Masya Allah. Sahabat Ali mengutamakan orang lain makan enak, tapi dia sendiri makannya roti keras dengan air asin. Masya Allah. Dan orang Badui tidak tahu kalau itu adalah Ali. Maka wajar kalau Hasan nangis. Ini contoh-contoh teladan seperti ini patut kita gemakan sekarang. Sehingga tidak ada kesombongan orang yang ingin kaya sendirian, ingin hebat sendirian, ingin nikmat sendirian. Kita hidup bersama dalam kehidupan yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk bisa menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menteladani sahabat Abu Bakar, menteladani sahabat Umar bin Khattab, menteladani sahabat Utsman bin Affan, menteladani sahabat Ali bin Abi Thalib dalam segala akhlaknya yang mulia. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.